Baik, terima kasih kepada Pak Ibnu yang telah mempersilakan. Izin melanjutkan dari kelompok dilatasi. Untuk selanjutnya di sini ada teorema 4.6 diberikan translasi SAB serta dilatasi D terhadap titik pusat A dengan skala 2 dan D terhadap titik pusat B dengan skala setengah. Maka translasi AB sama dengan DA,2 dikalikan dengan DB, setengah. Buktinya, karena 2 dikali setengah itu sama dengan 1, maka dilatasi terhadap titik A dengan skala 2, kemudian dikalikan dengan dilatasi terhadap titik B dengan skala setengah, merupakan sebuah translasi. Yang dimisalkan itu SCD. Nah, akan ditunjukkan bahwa eh, garis AB itu kongruen dengan garis CD. Dengan memperhatikan bahwa translasi CD titik B itu sama dengan dilatasi terhadap titik A dengan skala 2 dikalikan dengan dilatasi titik B terhadap titik pusat B dengan skala setengah. Itu akan menghasilkan dilatasi titik B terhadap titik pusat A dengan skala 2, maka hasilnya itu B aksen. Yang dimana B itu adalah titik tengah garis AB, AB double aksen, sehingga AB kongruen dengan BB double aksen. Tapi translasi CD titik B ini sama dengan B double aksen mengimplikasikan garis BB double aksen itu kongruen dengan garis CD, sehingga garis AB kongruen dengan garis CD. Next. Baik, selanjutnya kita akan membuktikan atau memperlihatkan bahwa walaupun dilatasi itu sebuah transformasi dan kesebangunan, tapi dilatasi bukan merupakan suatu isometri. Sebagai contoh, kita akan cari D dengan pusat dilatasi dengan pusat O dengan uh, dengan pengalinya itu 2 terhadap titik P dan dilatasi terhadap titik O dengan faktor skalarnya itu atau faktor skalanya itu 2 terhadap titik Q di mana P-nya itu sebuah titik dengan koordinat 1,3 dan Q merupakan suatu titik dengan koordinat 2,5. Kita akan tunjukkan bahwa garis PQ, ruas garis PQ itu tidak sama dengan ruas garis P aksen Q aksen. Jadi menurut teorema 4.5 yang sebelumnya kita sudah bahas, D terhadap titik pusat O dengan faktor skala 2 terhadap P itu akan menghasilkan P aksen dengan koordinat 2,6 karena tadi kan P-nya itu 1,3 ya. Jadi kita kalikan 2, jadi kita dapat P aksennya itu 2,6. Lalu untuk dilatasi Q terhadap terhadap titik pusat O dengan faktor skalanya 2 itu kita akan mendapat bayangan Q atau Q aksen dengan koordinat 4,10. Di sini dapat kita perhatikan bahwa panjang garis PQ itu adalah akar dari 1 dikurang 2 dikuadratkan ditambah 3 dikurang 5 dikuadratkan atau yang sama dengan akar dari 1 ditambah 4 atau sama dengan akar 5. Sementara bisa kita lihat bahwa panjang garis P aksen Q aksen itu merupakan itu sama dengan akar dari 2 dikurang 4 dikuadratkan ditambah 6 dikurang 10 dikuadratkan yang akan sama dengan akar dari 4 ditambah 16 atau akar 20 di mana bisa kita sederhanakan menjadi 2 dikali akar 5. Ini menunjukkan bahwa PQ itu tidak sama dengan P aksen Q aksen, maka dilatasi terbukti bukan merupakan sebuah isometri. Baik, selanjutnya di sini ada contoh soal.
di mana nomor satu koordinat bayangan titik C dengan koordinat 9,6 didilatasi terhadap titik pusat O dengan faktor skala negatif 1/3 adalah, nah, di sini kita ketahui titik C-nya itu kan koordinatnya 9,6 ya, faktor skalanya itu min 1/3. Nah, gimana kalau kita dilatasi terhadap titik pusat O? Jadi berdasarkan rumus A dengan koordinat X, Y didilatasi dengan pusat O 0,0 dengan faktor skala K, maka titik asalnya itu dengan titik asal X, Y itu akan menghasilkan bayangan A aksen dengan koordinat KX, KY. Jadi kita tinggal kalikan aja koordinat awalnya dengan faktor skalanya. Sini kita dapat hasilnya itu C aksen dengan koordinat min 1/3 dikali 9, min 1/3 dikali min 6. Sehingga kita dapat koordinat C aksennya itu min 3,2. Boleh di next. Oke, untuk soal selanjutnya, nah, itu ada titik A dengan koordinat 1,2 akan didilatasi sebesar 3 kali dengan pusat 5,1. Kemudian tentukan letak titik A aksen. Nah, kita ketahui bahwa titik A itu 1,2 dan pusatnya itu 5,1 dengan faktor skalanya adalah 3 karena didilatasi sebesar 3 kali. Kemudian kita disuruh tentukan letak titik A aksen. Nah, ini pakai rumus yang dilatasi tapi pusatnya bukan 0,0, yaitu Rx ditambah A dikali 1 min R, Ry ditambah B dikali 1 min R. Nah, itu tinggal dimasuk-masukin aja. R-nya itu kan tadi 3 ya. R-nya 3, X-nya 5, kemudian A-nya 1, kemudian tadi ini juga R-nya 3, dan seterusnya. Kemudian akan menghasilkan titik A aksennya itu 13, min 1. Boleh di next. Untuk contoh soal selanjutnya itu tentukan hasil komposisi dilatasi titik D min 2,1 dengan faktor skala 2 dilanjut dengan faktor skala min 2 terhadap titik pusat 1,2. Jadi diketahui titik D itu min 2,1 dengan titik pusatnya 1,2 dan faktor skala yang pertama itu 2, kemudian yang kedua itu min 2. Ditanyanya tentukan letak titik D double aksen. Jadi yang pertama itu kita dilatasi terhadap skala yang pertama. Ya, rumusnya X, Y itu X aksen, Y aksen sama dengan R1X ditambah A dikalikan dengan 1 min R1, R1Y ditambah B dikalikan dengan 1 min R1. Kita substitusikan angkanya sehingga menghasilkan X aksen, Y aksen itu 4,3. Nah, dari titik itu kita dilatasi lagi yang kedua dengan skala min 2. Nah, X double aksen, Y double aksen rumusnya sama dengan R2 X aksen ditambah A dikali 1 min R2, R2 Y aksen ditambah B dikalikan 1 min R2. Sama seperti tadi langkah sebelumnya kita substitusikan angkanya. Setelah itu hasilnya X double aksen, Y double aksen sama dengan min 14, min 3. Jadi titik D double aksen itu min 14, min 3. Next. Baik, itu tadi sekian presentasi dari kelompok kami. Sebelum kami lanjut ke pembahasan latihan soal yang sudah diberikan pada minggu lalu, mungkin adakah teman-teman yang ingin memberikan pertanyaannya? Oke ya, cukup jelas ya. Jadi nanti review sama apa rekaman lengkap yang versi penjelasan dan pembahasannya walaupun di WA Group sudah dibahas ya ini nanti bisa kalian gabung gitu ya.
Dan ini tambahan video berarti. Oh ya, nanti videonya saling share saja ya antara kelas A B ya. Jadi mungkin cara penyampaian di kelas ini dengan di kelas B itu agak berbeda, soalnya juga agak berbeda. Nah, itu buat tambahan pengetahuan Anda juga gitu ya, dikumpul-kumpul filenya. Oke, terima kasih klub Brompok Dilatasi ya. Dani, Aji, Zidan, dan Rizky. Selanjutnya masuk ke kelompok berikutnya ya. Terima kasih. Silakan untuk ditutup. Lanjut. Baik, terima kasih Pak Ibnu. Terima kasih teman-teman semua atas kesempatannya bagi kami untuk melanjutkan presentasi yang sebelumnya yang masih terpotong di minggu sebelumnya. Terima kasih juga kepada Ibu Zahra selaku dosen pembina dari mata kuliah Geometri Transformasi. Sekian dari kami. Mohon maaf jika selama penjelasan presentasi kami selama 2 minggu ini terdapat kesalahan, baik itu kekurangan dari segi materi ataupun kesalahan kata dari penyampaian kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan kelompok berikutnya. Fikri di apa di WA group di drive-nya nanti dirapikan ya file-file yang sudah presentasi versi lengkap dan sudah jawabannya kan ada beberapa kelompok yang mereka belum menampilkan jawabannya ya, dibahas dengan cara dikerjakan dulu. Nah, itu nanti versi lengkapnya ditaruh aja gitu ya. Semua kelompok dari kelompok yang awal ya sampai kelompok nanti yang terakhir gitu. Jadi buat bahan belajar kalian juga. Semakin kalian detail menyiapkan bahannya itu semakin baik untuk dipelajari oleh teman-temannya gitu aja ya. Prinsipnya banyak membantu teman, mudah-mudahan bisa membantu Anda juga nanti. Oke, lanjut yuk, silakan kelompok berikutnya. Bapak, saya izin share screen ya, Pak. Recordnya stop dulu coba presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai hasil kali komposisi dua transformasi. Anggota kelompok kami ada 4 orang. Yang pertama ada Kalista Rafa Zahira dengan NIM 13.056-23014. Yang kedua ada saya sendiri Kaila Disi Sabrina dengan NIM 13.056-23019. Yang tiga ada Nurholiza dengan NIM 13.056-23022. Yang terakhir ada Rifa Syakonita dengan NIM 13.056-23023. Hari ini kita akan membahas mengenai yang pertama ada definisi komposisi transformasi, yang kedua ada sifat-sifat komposisi transformasi, yang ketiga ada pembuktian refleksi merupakan suatu involusi, yang keempat ada hasil kali komposisi dua refleksi, yang kelima ada pembuktian setengah putaran merupakan suatu involusi, yang keenam ada hasil kali komposisi dua setengah putaran, yang ketujuh ada hasil kali komposisi dua translasi, dan yang terakhir ada latihan soal. Selanjutnya, untuk memudahkan mengerti akan materi yang kami sampaikan, kami menggunakan lambang-lambang. Yang pertama ada T sebagai transformasi, yang kedua ada M yang melambangkan mirror atau refleksi atau pencerminan, yang ketiga ada lambang H yaitu sebagai half turn atau setengah putaran, yang keempat ada gamma sebagai translasi atau geseran, yang terakhir I sebagai identitas. Yang pertama di sini ada definisi komposisi transformasi. Andaikan diberikan dua transformasi, yaitu T1 dan T2, komposisi dari T1 dan T2 yang ditulis dengan notasi T1 bundaran, itu dia lambang dari komposisi, bundaran T2 ditetapkan sebagai
komposisi dari T1 T2 di titik P sama dengan T1 T2P untuk setiap P di bidang V, yaitu di bidang Euclid. Nah, berdasarkan definisi di atas, terlihat komposisi dari dua transformasi T1 dan T2 yang ditulis dengan T1 bundaran T2 yang mempunyai arti bahwa transformasi T2 dioperasikan terlebih dahulu, kemudian diikuti oleh transformasi T1. Dengan demikian, jika Anda menemukan bentuk transformasi T2 bundaran T1 atau komposisi dari T2 T1, berarti Anda harus melakukan transformasi T1 terlebih dahulu yang diikuti oleh transformasi T2. Selanjutnya ada sifat-sifat komposisi transformasi. Nah, komposisi transformasi memiliki beberapa sifat. Sifat yang pertama itu adalah sifat tertutup dan juga sifat asosiatif. Nah, di sini akan dibahas bahwa operasi komposisi itu bersifat tertutup. Di sini ada teorema 1.3 yang menyatakan bahwa apabila diberikan dua transformasi yaitu T1 dan T2, maka komposisi dari T1 dan T2 itu merupakan suatu transformasi. Nah, teorema ini disebut pula sebagai teorema ketertutupan transformasi. Di sini kita akan membuktikan dan kita tahu bahwa komposisi dari T1 dan T2 itu kan ada dua jenis ya. Ada T1 komposisi T2 dan juga T2 komposisi T1. Namun pada prinsip pembuktiannya akan sama aja. Dengan demikian, di sini akan ditunjukkan T1 komposisi T2. Karena ketika T1 komposisi T2 itu menghasilkan suatu transformasi, maka T2 komposisi T1 juga akan menghasilkan suatu transformasi. Nah, untuk membuktikan teorema ketertutupan ini, yang harus ditunjukkan adalah yang pertama T1 komposisi T2 itu merupakan fungsi dari V ke V, dan yang kedua itu T1 komposisi T2 itu merupakan fungsi yang bijektif, yaitu dia itu subjektif dan juga injektif. Boleh next slide. Nah, di sini kita akan menunjukkan bahwa T1 komposisi T2 merupakan fungsi dari V ke V. Jadi di sini karena kita tahu kan tadi diketahui bahwa T2 itu merupakan suatu transformasi, maka T2 merupakan fungsi dari V ke V, sehingga daerah asal dari T1 komposisi T2 akan sama dengan daerah asal T2. Oh ya, di sini kenapa T2 dulu? Karena kan tadi menurut definisi, kalau komposisi itu dikerjain dari belakang dulu, dari T2 dulu. Karena ini T1 komposisi T2. Nah, sekarang kita akan mengambil sembarang unsur X anggota V. Karena T2 ini transformasi, maka untuk setiap X anggota V, akan ada Y anggota V juga, sehingga T2X sama dengan Y. Jadi X sebagai prapeta dan Y-nya sebagai peta. Nah, setelah kita dapat hasil dari transformasi T2 ini, kita lanjut untuk transformasikan hasilnya ke T1 ya. Jadi seperti yang kita ketahui juga bahwa T1 merupakan transformasi, maka akan ada Z anggota V, sehingga T1Y-nya sama dengan Z. Jadi Z di sini sebagai peta dan Y-nya yang awalnya peta menjadi prapeta. Jadi berdasarkan informasi yang di atas tadi, maka diperoleh keadaan bahwa T1Y sama dengan Z, dan Y kita tahu tadi T2X, jadi T1 dikali T2X sama dengan Z, dan karena hasil kali itu sama kayak komposisi setara di dalam materi transformasi geometri, jadi di sini kita bisa ubah bentuknya jadi T1 komposisi T2 terhadap titik X sama dengan Z. Oleh karena itu, untuk suatu X anggota V, nilai dari T1 komposisi T2 terhadap titik X adalah Z anggota V. Dan karena Z itu merupakan anggota V, berarti kan dia ada di bidang V ini. Dan dia itu kan hasil dari komposisinya tadi. Jadi akibatnya T1 komposisi T2 dikatakan sebagai fungsi dari V ke V. Boleh next slide. Selanjutnya, kita akan buktikan bahwa T1 komposisi T2 merupakan suatu fungsi yang bijektif. Yang pertama, kita akan membuktikan bahwa T1 komposisi T2 itu merupakan fungsi yang subjektif dulu. Karena kita tahu untuk membuktikan suatu fungsi itu subjektif, berarti kan setiap peta itu memiliki prapeta ya. Jadi di sini kita dari belakang dulu buktiin, dari petanya dulu. Jadi ambil sembarang Z anggota V, maka akan ada Y anggota V juga. Sehingga Z sama dengan T1Y. Akibatnya untuk setiap Y anggota V berarti ada X anggota V, sehingga Y sama dengan T2X. Jadi untuk sebarang Z anggota V, ada X anggota V. Diperoleh keadaan, sama kayak tadi,
Z sama dengan T1Y, Z sama dengan T1 T2X, dan Z sama dengan T1 komposisi T2X. Maka dari itu, setiap unsur V mempunyai prapeta oleh T1 komposisi T2. Akibatnya, T1 komposisi T2 merupakan suatu fungsi yang surjektif. Ini penggambaran dari transformasinya. Jadi X ditransformasikan dengan T2 hasilnya Y, dan Y kemudian ditransformasikan lagi dengan T1 hasilnya adalah Z. Selanjutnya akan dibuktikan bahwa T1 komposisi T2 itu injektif. Nah, untuk pembuktian injektif itu berarti kan setiap prapeta itu memiliki peta yang berbeda. Nah, di sini kita akan mengambil X dan Y anggota V, di mana X tidak boleh sama dengan Y. Jadi di sini T2 kan kita tahu merupakan suatu transformasi tadi, maka karena dia transformasi berarti kan T2 itu bersifat injektif. Jadi sehingga kita bisa bilang T2X tidak akan sama dengan T2Y. Hasil pemetaannya itu nggak sama. Kemudian T1 juga merupakan suatu transformasi, maka si T1 juga injektif, sehingga T1 dikalikan dengan T2X tidak akan sama dengan T1 dikalikan dengan T2Y. Jadi diperoleh kesimpulan jika X tidak sama dengan Y, maka T1 dikali T2X tidak akan sama dengan T1 dikali T2Y untuk suatu X dan Y anggota V. Maka dari itu, T1 komposisi T2 merupakan fungsi yang injektif. Dan dari tadi yang udah kita buktiin, A dan B disimpulkan bahwa T1 komposisi T2 itu merupakan suatu fungsi yang bijektif. Dan kesimpulannya, karena T1 komposisi T2 fungsi dari V ke V, dan T1 komposisi T2 fungsi bijektif, maka T1 komposisi T2 merupakan suatu transformasi. Boleh next slide. Masih di sifat komposisi transformasi yang pertama, yaitu di sini sifat asosiatif berdasarkan teorema 1.4 yang menyatakan bahwa komposisi transformasi bersifat asosiatif. Jadi karena ini teorema kita akan buktiin ya. Di sini kita akan mengambil sembarang T1, T2, dan T3 yang mewakili suatu transformasi dan kita mengambil satu titik yaitu titik A yang merupakan anggota V. Maka ketika kita komposisikan ketiga transformasi ini, yaitu T1 komposisi T2 komposisi T3 terhadap titik A, akan sama aja dengan T1 komposisi T2 kali T3A. Tadi kan yang diproses itu dari belakang dulu ya. Nah, ini bentuknya bisa kita bentuk ke bentuk hasil kalikan. Kemudian T1 komposisi T2 dikali T3A kita bisa bentuk ke hasil kali, jadi T1 kali T2 kali T3 terhadap titik A. Kemudian yang T2, T3 ini kita bisa bentuk ke dalam komposisi lagi, jadi T1 dikali T2 komposisi T3A. Habis itu kita bisa bentuk ke komposisi lagi dari tiga transformasi ini jadi T1 komposisi dalam kurung T2 komposisi T3A untuk suatu A anggota V. Jadi T1 komposisi T2 kemudian komposisi T3 akan sama dengan T1 komposisi T2 dikomposisikan dengan T3. Jadi terbukti bahwa komposisi transformasi ini bersifat asosiatif. Boleh next slide. Selanjutnya sifat yang kedua yaitu sifat komposisi dua isometri. Sifat yang kedua yang pertama yang akan dibahas yaitu teorema 2.3 yang menyatakan bahwa komposisi dua buah isometri adalah suatu isometri. Di sini kita akan buktikan, kita akan mengambil dua buah isometri dan kita akan menamakan mereka dengan T1 dan T2. Maka terjadilah komposisi dari T1 dan T2 yaitu T1 komposisi T2 dan T2 komposisi T1. Tapi di sini akan ditunjukkan untuk T1 komposisi T2 aja. Apakah dia merupakan suatu isometri atau bukan. Jadi di sini ambil dua titik sembarang, yaitu di sini diambil titik A dan juga titik B yang merupakan anggota dari V. Dan kita misalkan T2A itu sama dengan A1, ini isometri ya maksudnya. T2B itu sama dengan B1, T1A1 sama dengan A aksen, dan T1B1 sama dengan B aksen. Nah, berdasarkan permisalan ini dapat kita cari bahwa T1 komposisi T2A itu sama dengan T1 kali T2A, proses T2A dulu. Nah, T2A-nya itu kan A1, jadi di sini sama dengan T1A1, dan T1A1 kita tahu bahwa dia itu adalah A aksen, jadi hasilnya adalah A aksen.
T1 komposisi T2B sama dengan T1 kali T2B sama dengan T1B1 sama dengan B aksen. Nah, karena T2 ini merupakan suatu isometri, maka A1B1 akan sama dengan AB. Dia mengawetkan jarak. Dan karena T1 juga isometri, maka B aksen, A aksen, atau A aksen, B aksen akan sama dengan A1B1. Karena A aksen, B aksen sama dengan A1B1, dan kita tahu tadi A1B1 itu sama dengan AB, maka di sini kita bisa tulis A1B1 sama dengan AB, maka A aksen, B aksen sama dengan AB. Jadi, T1 komposisi T2 merupakan suatu isometri. Boleh next slide. Selanjutnya, sifat komposisi transformasi yang kedua, yaitu di bagian sifat komposisi isometri tadi, tapi ini yang komposisinya isometri lawan sama langsung. Jadi di sini jika S1 dan S2 adalah isometri langsung, sedangkan T1 dan T2 adalah isometri lawan, maka berlaku si isometri langsung dikomposisikan dengan isometri langsung, hasilnya isometri langsung. Isometri langsung dikomposisikan dengan isometri lawan, hasilnya isometri lawan. Isometri lawan dikomposisikan isometri langsung, hasilnya juga isometri lawan. Dan isometri lawan dikomposisikan dengan isometri lawan, hasilnya isometri langsung. Untuk ini nanti pembuktiannya akan ada di next slide. Jadi untuk mengingat kembali apa itu isometri langsung dan isometri lawan, di sini ada definisi. Suatu transformasi T disebut transformasi langsung jika dan hanya jika transformasi itu mengawetkan suatu orientasi. Sementara itu, transformasi T disebut transformasi lawan jika dan hanya jika transformasi itu tidak mengawetkan orientasi. Dan isometri langsung adalah isometri yang merupakan transformasi langsung. Sehingga secara tidak langsung, isometri langsung itu merupakan isometri yang mengawetkan orientasi. Sedangkan isometri lawan itu suatu isometri yang tidak mengawetkan orientasi. Boleh next slide. Nah, di sini ada contoh dari isometri langsung dan juga isometri lawan. Jadi isometri langsung contohnya adalah rotasi dan juga translasi. Di sini ada pembuktiannya bahwa rotasi itu merupakan suatu isometri langsung. Di sini ada segitiga ABC. Nah, kita lihat bahwa segitiga ABC ini dibentuk atau dibuat searah jarum jam. Ya kan? Kemudian dia dirotasikan sebesar 45 derajat searah jarum jam juga terhadap titik pusat D ini 0,0 dan menghasilkan hasil rotasinya itu segitiga A aksen, B aksen, C aksen yang juga searah jarum jam. Maka dari itu kita bisa sebut bahwa rotasi ini merupakan suatu isometri langsung. Sementara translasi kita bisa lihat juga, kita bisa buktiin. Di sini ada segitiga juga, segitiga ABC yang dibuat searah jarum jam juga. Kemudian kita translasikan terhadap vektor DE 4,4 panjangnya dan menghasilkan hasil translasinya itu segitiga aksen, B aksen, C aksen yang juga searah jarum jam. Maka dari itu translasi juga isometri langsung. Sementara di sini contoh isometri lawan adalah refleksi. Di sini ada segitiga ABC juga yang dibuat searah jarum jam. Kemudian direfleksi terhadap titik pusat 0,0 dan menghasilkan hasil refleksi A aksen, B aksen, C aksen, segitiga A aksen, B aksen, C aksen yang berlawanan arah jarum jam. Jadi di sini bisa dibilang si refleksi ini merupakan isometri lawan. Boleh next slide. Selanjutnya kita akan mencari tahu apakah komposisi transformasi ini bersifat komutatif. Apakah T1 komposisi T2 akan sama dengan T2 komposisi T1? Jadi di sini kita akan buktiin. Di sini ada contoh soal. Ambil transformasi T1 dan T2 yang memetakan dari V asal ke V hasil, kemudian ditetapkan suatu penetapan sebagai berikut. T1 ditetapkan untuk setiap P anggota V. Jika P sama dengan A, maka T1P-nya itu akan sama dengan A. Namun jika P tidak sama dengan A, maka T1P-nya akan sama dengan K. Before slide. Before lagi. Oke, jadi tadi jika P tidak sama dengan A, maka T1P-nya sama dengan P aksen. Dengan P aksen itu merupakan titik tengah AP. Kemudian untuk T2 ditetapkan sebagai berikut, misal G suatu garis tertentu, untuk setiap P anggota V, maka berlaku ketetapan jika P ada di garis G,
maka T2P-nya akan sama dengan P itu sendiri. Tetapi jika P tidak ada di garis G, maka T2P akan sama dengan P aksen. Dengan P aksen itu merupakan titik tengah dari ruas garis yang tegak lurus dari P ke G. Jadi di sini penyelesaiannya, kita akan ambil sumbu X. Sumbu X ini kita misalkan sebagai garis G, dan sumbu Y sebagai garis yang tegak lurus dengan garis G dan melalui titik A. Akibatnya, titik A ini dapat dimisalkan berkoordinat 0, B. Karena kan A ada di sumbu Y, berarti yang bergerak itu kan koordinat sumbu Y-nya. Jadi, ambil sembarang titik P, X, Y yang merupakan anggota V, maka didapat T1P sama dengan setengah X, setengah B plus Y yang merupakan titik tengah AP untuk suatu P, X, Y anggota V. Jadi ini menggunakan rumus titik tengah. Karena kan tadi ketentuan T1P sama dengan P aksen, di mana P aksen itu titik tengah dari AP. Kemudian T2P itu didapat X, setengah Y untuk suatu PX, Y anggota V. Tadi karena kan tadi P aksen itu titik tengah ruas garis yang tegak lurus dari P ke G, maka di sini yang bergerak adalah koordinat sumbu Y-nya aja, jadi titik tengahnya itu koordinatnya X, setengah Y. Nah, berdasarkan informasi di atas, diperoleh keadaan bahwa T1 komposisi T2 terhadap titik P sama dengan T1 kali T2P, proses T2P. T2P-nya itu kan kita tahu X, setengah Y. X, setengah Y ini kita transformasikan dengan T1, menghasilkan setengah X, setengah dikali B plus setengah Y. Kemudian T2 komposisi T1P sama dengan T2 kali T1P. T1P-nya itu setengah X, setengah B plus Y. Transformasikan dengan T2, hasilnya setengah X, setengah dikali setengah B plus Y. Hasilnya setengah X, seperempat B plus Y. Nah, bisa dilihat bahwa T1 komposisi T2P tidak sama dengan T2 komposisi T1P untuk P, X, Y di bidang V. Maka dari itu T1 komposisi T2 tidak sama dengan T2 komposisi T1. Akibat dari contoh ini, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa komposisi transformasi tidak berlaku sifat komutatif. Boleh next slide. Nah, ini ada contoh soal, tapi kerjanya sama aja kayak yang tadi, pembuktian. Jadi diberikan isometri T1 dan T2 dengan rumus T1 X, Y itu X, min Y, dan T2 X, Y itu Y, min X, Y, X, untuk suatu X, Y anggota V, maka kita disuruh selidiki apakah T1 komposisi T2 sama dengan T2 komposisi T1. Jadi di sini pembuktiannya tadi diketahui yang tadi di atas itu. Kemudian di sini kita cari dulu T1 komposisi T2. Kan kita tahu, berarti kan yang kita proses T2-nya dulu. T2 X, Y. Di sini diketahui T2 X, Y itu Y, X. Kemudian ditransformasikan dengan T1. Berarti di sini jadi Y, min X. Kemudian kita cari T2 komposisi T1. Proses T1-nya dulu berarti T1 X, Y kita tahu tadi X, min Y, kemudian ditransformasikan dengan T2, hasilnya itu min Y, X. Karena Y, min X tidak sama dengan min Y, X, untuk sembarang X, Y, maka T1 komposisi T2 tidak sama dengan T2 komposisi T1. Boleh next slide? Selanjutnya ada definisi dari involusi, yaitu transformasi T disebut involusi jika dan hanya jika T tidak sama dengan I dan berlaku T kuadrat sama dengan I, yang artinya T inverse sama dengan T. Sehingga involusi dikatakan merupakan suatu transformasi yang inverse-nya dirinya sendiri. Berikutnya yaitu pada teorema 2.5 dikatakan bahwa setiap pencerminan pada garis merupakan suatu involusi, dan dikatakan bahwa di definisi involusi sebelumnya itu involusi dikatakan bahwa transformasinya adalah transformasi inverse itu adalah transformasinya dirinya sendiri. Nah, buktinya misal ambil pencerminan pada garis, kita misalkan MG, maka akan ditunjukkan MG inverse ini sama dengan MG. Ambil X barang titik pada V, maka akan ada dua kemungkinan, yaitu X
berada pada garis G atau X tidak berada pada garis G. Untuk X berada pada garis G, yaitu MG komposisi MG terhadap titik X sama dengan MG dikali MG X. Dan kita tahu bahwa jika X-nya berada pada garis G, maka pencerminan garis G terhadap titik X adalah X itu sendiri. Lalu kita cerminkan lagi terhadap garis G, maka hasilnya adalah X itu sendiri. Sehingga hasilnya adalah identitas dari X. Lanjut. Untuk X tidak berada pada garis G, kita misalkan MGX sama dengan Y. Akibatnya, G itu merupakan sumbu dari XY, yang juga akan sama dengan G merupakan sumbu dari YX. Sebab XY ini sama dengan YX, jadi pencerminan garis G terhadap titik J itu adalah X. Maka MG komposisi MGX sama dengan MGX, dan kita tahu bahwa pencerminan garis G terhadap titik X adalah Y. Nah, lalu pencerminan garis terhadap garis G terhadap titik Y adalah X, sehingga hasilnya adalah identitas dari X itu sendiri. Jadi, MG komposisi MGX sama dengan identitas dari X. Untuk suatu X berada pada V. Akibatnya, MG komposisi MG sama dengan I, identitas. Jadi, MG inverse sama dengan MG. Lanjut. Nah, hasil kali komposisi dua refleksi ini terdapat dua kondisi. Yang pertama, hasil komposisi refleksi pada dua garis yang tegak lurus, dan yang kedua, hasil komposisi refleksi pada dua garis yang sejajar. Lanjut. Kondisi yang pertama yaitu hasil komposisi refleksi pada dua garis yang tegak lurus. Nah, setengah putaran ini dapat ditulis sebagai hasil kali dua pencerminan, yaitu jika diketahui sebuah titik A dan garis G dan H ini merupakan garis yang saling tegak lurus di A, maka HA sama dengan MGMH. Dan di teorema 6.2 dikatakan bahwa andaikan A sebuah titik dan G dan H merupakan garis tegak lurus yang berpotongan di A, maka HA sama dengan MGMH. Lanjut. Nah, di kasus pertama yaitu jika titik P tidak berada pada A. Karena G ini merupakan tegak lurus H, maka dapat dibuat sistem sumbu ortogonal di mana G sebagai sumbu X dan H ini sebagai sumbu Y dengan A merupakan titik asal yang bisa kalian lihat di gambar yang sebelah kanan. Nah, kita ambil titik P merupakan bagian dari Q, dan kita akan menunjukkan bahwa untuk setiap P berlaku HAP sama dengan MGMHP. Nah, kita andaikan P X, Y tidak sama dengan A, dan HAP sama dengan P double aksen X1, Y1. Kita cerita di gambar sebelah kanan ini, P aksennya itu masih berupa X1, Y1. Ceritanya belum tahu hasil P aksennya adalah min X, min Y. Lanjut. Nah, karena HAP tadi sama dengan P double aksen, maka A itu menjadi titik tengah P double aksen. Sehingga dengan menggunakan rumus titik tengah, dengan A-nya ini karena merupakan titik asal menjadi 0,0 sama dengan X1 ditambah X per 2, Y1 ditambah Y per 2. Kita peroleh X1 ditambah X sama dengan 0, X1 sama dengan min X. Dan Y1 ditambah Y sama dengan 0, Y1 sama dengan min Y. Artinya, HAP sama dengan P double aksen min X, min Y. Lanjut. Selanjutnya kita akan membuktikan MG MHP itu sama dengan min X, min Y. MG MHP sama dengan MG, kita lakukan pencerminan titik P terhadap garis H, di mana garis H ini merupakan sumbu Y, maka hasilnya adalah min X, Y. Lalu kita cerminkan lagi terhadap garis G, yang mana garis G ini merupakan sumbu X, maka hasilnya adalah min X, min Y. Artinya MGMHP ini sama dengan min X, min Y. Dan dari persamaan 1 dan 2 diperoleh bahwa HAP sama dengan MGMHP, sehingga terbukti bahwa HA sama dengan MGMH. Lanjut. Dan kasus yang kedua, jika titik P ini sama dengan A. Nah, kalau menurut definisi, karena titik P ini sama dengan A, berarti HAA sama dengan A itu sendiri. Dan MGMHA sama dengan pencerminan garis H terhadap titik A adalah A,
lalu dicerminkan lagi terhadap garis G adalah A itu sendiri. Sehingga dari persamaan 1 dan 2 diperoleh HAA sama dengan NGMHA. Jadi HA sama dengan NGMH. Dan dari kasus 1 dan 2 terbukti bahwa HA sama dengan NGMH. Lanjut. Dan kondisi yang kedua yaitu hasil komposisi refleksi pada dua garis yang sejajar. Pada teorem 81 dikatakan, andaikan G dan H merupakan dua garis yang sejajar, apabila ada dua titik A dan B, maka A double aksen sama dengan B double aksen, dengan A double aksen sama dengan MH NGA, dan B double aksen sama dengan MH NGB. Dan di sini terdapat catatan bahwa hasil komposisi refleksi pada dua garis yang sejajar itu menghasilkan suatu geseran. Karena hasil transformasi MHMG ini adalah seakan-akan Anda menggeser setiap titik sejauh jarak yang tetap dan arah yang sama. Seperti kalian lihat di gambar, jika titik A dicerminkan dua kali terhadap dua garis sejajar, itu seakan-akan seperti suatu geseran. Lanjut. Buktinya kita punya garis G ini sejajar H. Kita misalkan garis G itu X sama dengan 0, yang berarti dia sebagai sumbu Y. Kita ambil sebarang titik A dan B, di mana A tidak sama dengan B. Di mana A tidak berada pada garis G, A tidak berada pada garis H. Dan B juga tidak berada pada garis G, B juga tidak berada pada garis H. Dan diketahui juga bahwa N merupakan titik tengah B, A double aksen, dan A, B double aksen. Lanjut. Nah, andaikan garis H ini X sama dengan K tidak sama dengan 0. Nah, ambil titik P, X, Y, dengan P tidak berada pada garis H. Nah, kita peroleh berarti NHP sama dengan P aksen. Sehingga PP aksen ini memotong garis H di titik Q. Nah, karena garis H tadi adalah X sama dengan K, maka Q ini koordinatnya K, Y, yang merupakan titik tengah PP aksen. Lanjut. Karena tadi kita dapat Q itu K, Y, dan P itu X, Y, maka kita misalkan P aksen itu X1, Y1. Kita peroleh dengan rumus titik tengah, berarti Q sama dengan X1 ditambah X per 2, Y1 ditambah Y per 2. Dengan Q-nya tadi itu adalah K, Y, sama dengan X1 ditambah X per 2, Y1 ditambah Y per 2. Diperoleh jadi X1 ditambah X per 2 sama dengan K, X1 ditambah X sama dengan 2K, X1 sama dengan 2K min X, dan Y1 ditambah Y per 2 sama dengan Y, Y1 ditambah Y sama dengan 2Y, Y1 sama dengan Y, sehingga P aksen ini sama dengan pencermingan garis H terhadap titik P dengan hasilnya adalah 2K min X, Y. Lanjut. Udah, lanjut. Mohon maaf itu kelewatan satu slide. Karena garis G ini merupakan sumbu Y, maka pencerminan garis G terhadap titik P sama dengan P double aksen, sama dengan min X, Y. Sehingga MH MGP sama dengan MH MGP sama dengan pencerminan garis G terhadap titik P tadi kan min X, Y. Lalu dicerminkan dengan garis H sehingga menjadi 2K plus X, Y. Dan kita misalkan A itu A1, A2 dan B itu B1, B2. Sehingga A double aksen sama dengan MH MGA sama dengan MH dikali MGA sama dengan MH. Dan pencerminan garis G terhadap A berarti kan min A1, A2. Dan dicerminkan lagi terhadap garis H, hasilnya menjadi 2K plus A1, A2. Lanjut. Dan sama juga kita lakukan pada B double aksen, yaitu MH MGB sama dengan MH dikali MGB sama dengan MH, dan persamaan garis G terhadap titik B yaitu min B1, B2. Lalu dicerminkan lagi terhadap garis H, hasilnya 2K plus B1, B2. Karena garis N ini merupakan titik tengah A double aksen B, maka kita dapat gunakan rumus titik tengah,
Eh, A double aksen kan tadi kita ketahui 2K plus A1, A2. Nah, kita masukkan ke rumusnya A dan B. Tadi kita ketahui koordinatnya B1, B2. Sehingga menjadi 2K plus A1 ditambah B1 per 2, A2 ditambah B2 per 2. Lanjut. Nah, selanjutnya kita menentukan A double aksen ini dengan setengah putaran terhadap titik M. Kita ingat-ingat rumus setengah putaran itu, jika ada H, A, P sama dengan P aksen, yaitu sama dengan H, A, B, X, Y, itu rumusnya yaitu 2A min X, 2P min Y. Sehingga setengah putaran N terhadap titik A, yaitu HN A1, A2 sama dengan 2NX dikurang A1, 2N-nya dikurang A2. Di sini kita gunakan NX dan N-nya itu karena kan eh, titik tengah N itu kan melakukan suatu koordinat X, Y, sehingga ditulis NX sama NY. Maka HNA sama dengan AA double aksen, di mana AA double aksen ini sama dengan 2NX dikurangi A1, 2N-nya dikurangi A2, menjadi 2 dikali eh, titik tengah yang koordinat X itu kan 2K plus B1 plus A1 per 2. Lalu dikurangi A1, 2 dikali koordinat titik tengah NY tadi kan B2 ditambah A2 per 2. Dikurangi A2. Sehingga bisa kita coret 2 sama 2-nya. Terus A1 bisa dikurangi sama A1 jadi habis. Sehingga sisanya 2K plus B1. Lalu lanjutnya juga sama, itu 2 sama 2 bisa dicoret, dan A2 dikurangi A2 habis. Sisanya menjadi 2K plus B1, B2. Maka terbukti bahwa A double aksen itu jaraknya sama dengan B double aksen, di mana B double aksen ini merupakan cerminan dari garis B yang dicerminkan sekali, yaitu hasilnya B aksen, dan dicerminkan lagi hasilnya adalah B double aksen. Lanjut. Di sini ada contoh soal yang pertama. Jika C1 adalah pencerminan terhadap titik O 0,0 dan C2 adalah pencerminan terhadap sumbu X dan diketahui titik A 2,2, maka tentukan titik A 2,2 yang dicerminkan terhadap C2 komposisi C1. Kita tahu bahwa dari definisi komposisi transformasi tadi, kalau misalnya ada tanda C2 komposisi C1, maka kita lakukan operasi dari C1. Dan sehingga menjadi C2 komposisi C1 sama dengan C2 komposisi C1 tadi kan pencerminan terhadap titik O 0,0. Sehingga titik 2,2 menjadi min 2, min 2. Lalu kita komposisikan lagi terhadap C2, di mana C2 adalah pencerminan terhadap sumbu X. Sehingga hasilnya adalah min 2,2. Lanjut. Contoh soal 2 yaitu tentukan bayangan titik A 3,4 oleh refleksi garis X sama dengan 5 dilanjutkan terhadap garis Y sama dengan min 4. Titik 3,4 kita cerminkan dulu terhadap garis X sama dengan 5. Dengan rumusnya yaitu 2K min X, Y. Dengan K-nya itu adalah 5. Kita masukkan ke rumusnya menjadi 2 dikali 5 dikurangi 3,4. Hasilnya adalah 7,4. Lalu A aksen 7,4 ini kita cerminkan lagi terhadap garis Y sama dengan min 4. Dengan rumus X, 2K min Y. Menjadi A double aksen sama dengan K-nya berarti min 4. Sehingga menjadi 7,2 dikali min 4 dikurangi 4. Menjadi 7, min 12. Kalau misalkan dilihat dari gambar sebelah kanan, contoh soal ini merupakan penerapan dari teorema hasil komposisi refleksi dua garis yang berpotongan. Kalau kita lihat dari gambar sebelah kanan, dari A ke A double aksen itu seperti membentuk suatu setengah putaran terhadap garis yang tegak lurus. Lanjut. Untuk materi selanjutnya yaitu hasil kali 2,5 putaran. Tapi di sini saya mau jelaskan sedikit tentang setengah putaran. Yang pertama, definisi half turn atau setengah putaran. Setengah putaran suatu titik A adalah pemetaan. Di sini saya menggunakan simbol H untuk setengah putaran untuk setiap titik P pada bidang P. Yang poin pertama, jika titik P tidak sama dengan titik A, maka
setengah putaran titik P terhadap titik A adalah P aksen. Sedemikian hingga titik A merupakan titik tengah dari P aksen. Yang poin kedua, jika titik P sama dengan titik A, maka setengah putaran titik P terhadap titik A adalah titik P itu sendiri, karena titik P dengan titik A tidak memiliki jarak. Untuk poin pertama bisa dilihat juga seperti pada gambar, jika titik P dilakukan setengah putaran atau 180 derajat terhadap titik A, hasilnya adalah P aksen. Sehingga dapat dikatakan bahwa setengah putaran merupakan pencerminan terhadap suatu titik. Slide selanjutnya, yaitu teorema 3.4. Setiap setengah putaran merupakan suatu involusi. Untuk membuktikan apakah setengah putaran merupakan suatu involusi, kita harus membuktikan dua hal. Seperti yang dijelaskan pada slide involusi sebelumnya, yaitu yang pertama membuktikan apakah inverse dari setengah putaran atau HA inverse adalah setengah putaran itu sendiri. Dan yang kedua membuktikan apakah komposisi setengah putaran dengan pusat yang sama atau HA kuadrat adalah sebuah identitas. Di sini saya akan bahas terlebih dahulu untuk apakah HA inverse sama dengan HA. Jadi, dimisalkan A merupakan titik potong dari garis G dan H, di mana G dan H itu tegak lurus. Sebelumnya kan sudah dijelaskan bahwa komposisi dua refleksi itu merupakan setengah putaran, atau MG komposisi MH sama dengan HA. Sehingga jika kita lakukan inverse pada kedua sisi, maka akan menjadi HA inverse sama dengan inverse dari komposisi antara MG dengan MH, kemudian MG inverse dikomposisikan dengan MH inverse. Dan sebelumnya juga sudah dijelaskan bahwa inverse dari suatu refleksi adalah sebuah refleksi itu sendiri. Sehingga MG inverse sama dengan MG, lalu MH inverse sama dengan MH. Dan tadi sudah ditunjukkan juga bahwa MG komposisi MH adalah HA atau setengah putaran, sehingga terbukti bahwa HA inverse sama dengan HA atau setengah putaran inverse sama dengan setengah putaran. Slide selanjutnya. Selanjutnya akan saya buktikan bahwa komposisi dua setengah putaran dengan pusat yang sama atau HA kuadrat sama dengan sebuah identitas. Di sini masih sama dengan pemisalan di slide sebelumnya, di mana A merupakan titik tengah dari garis tegak lurus G dan H. Dan sama juga komposisi MG dengan MH sama dengan setengah putaran. Di sini diproses untuk dua komposisi setengah putaran dengan pusat yang sama, yaitu titik A, HA komposisi HA sama dengan komposisi antara MG komposisi MH dengan MH komposisi MG. Kemudian dengan sifat asosiatif menjadi komposisi antara MH komposisi MH dengan MG komposisi MG. Sehingga terbukti bahwa HA kuadrat atau setengah putaran dua komposisi setengah putaran dengan pusat yang sama adalah suatu identitas. Dan karena dua hal tadi sudah terbukti, yaitu HA inverse sama dengan HA dan HA kuadrat sama dengan identitas, maka terbukti bahwa setengah putaran adalah suatu involusi. Dan dari pembuktian yang komposisi dua setengah putaran dengan titik yang sama, yaitu titik A ini, kita bisa simpulkan juga bahwa komposisi dua half turn atau setengah putaran dengan pusat yang sama adalah identitasnya sendiri. Slide selanjutnya.
Teorema 3.5. Apabila titik A dengan koordinat A, B dan titik P dengan koordinat X, Y, maka setengah putaran titik P terhadap titik A sama dengan 2A min X, 2B min Y. Untuk pembuktiannya, misalkan setengah putaran titik P terhadap titik A adalah P aksen, dan P aksen adalah X0, Y0, maka A merupakan titik tengah dari P aksen. Di sini kan mau membuktikan ya, apakah benar nggak sih bahwa P aksen itu 2A min X, 2B min Y. Nah, dari informasi A merupakan titik tengah. Dan kita tahu bahwa untuk mencari titik tengah itu caranya dengan menambahkan koordinat dari kedua titik, kemudian dibagi 2. Jadi, koordinat A itu kan tadi A, B. Untuk mencari A-nya itu X plus X0 dibagi 2, lalu kedua ruas dikali 2 sehingga menjadi 2A sama dengan X plus X0, dan diperoleh X0 sama dengan 2A min X. Dengan cara yang sama juga untuk memperoleh Y0, sehingga terbukti bahwa setengah putaran titik P terhadap titik A adalah 2A min X, 2B min Y. Slide selanjutnya. Komposisi 2,5 putaran dengan pusat yang berbeda adalah suatu geseran. Di sini dimisalkan A, B adalah elemen dari bidang V dengan A tidak sama dengan B, serta suatu titik P dan P double aksen. Dari materi-materi sebelumnya, yaitu materi pergeseran, kan sudah dijelaskan juga bahwa pergeseran titik P dari P ke P double aksen hasilnya adalah P double aksen. Jadi, di sini akan dibuktikan bahwa HA komposisi HB sama dengan pergeseran dari P ke P double aksen. Untuk prosesnya, pergeseran titik P dari P ke P double aksen sama dengan komposisi setengah putaran titik P terhadap titik A dan B. Di sini diproses terlebih dahulu, yaitu titik P-nya dilakukan setengah putaran, bisa dilihat di gambar. P dilakukan setengah putaran terhadap titik B sebanyak 180 derajat. Hasilnya adalah P aksen. Kemudian P aksen ini dilakukan lagi setengah putaran atau 180 derajat terhadap titik A, sehingga hasilnya adalah P double aksen. Sehingga terbukti bahwa komposisi 2,5 putaran dengan pusat yang berbeda adalah sebuah pergeseran. Dan dapat diketahui juga di gambar bahwa jarak dari hasil komposisi 2,5 putaran adalah 2 kali jarak pusatnya, atau jarak dari P ke P double aksen itu sama dengan 2 kali jarak dari A ke titik B. Slide selanjutnya. Komposisi 2,5 putaran dengan pusat yang berbeda tidak memiliki titik tetap atau tidak invarian. Untuk pembuktiannya, misalkan titik A dan B elemen dari bidang V, serta A tidak sama dengan B, juga garis H tegak lurus dengan garis G di titik A, dan garis K tegak lurus dengan garis G di titik B. Sehingga HA sama dengan MH komposisi MG dan HB sama dengan MK komposisi MG. Yang pertama, kita proses dulu untuk komposisi setengah putaran terhadap titik A dengan setengah putaran terhadap titik B atau HA HB. Itu sama dengan komposisi antara
MH komposisi MG dengan MK komposisi MG. Kemudian dengan sifat asosiatif, yaitu mengelompokkan MG dengan MG, didapat MH komposisi MG komposisi MG komposisi MK. Karena sudah dijelaskan pada materi komposisi dua refleksi bahwa MG komposisi MG merupakan suatu identitas, maka diperoleh bahwa setengah putaran terhadap titik A dikomposisikan dengan setengah putaran terhadap titik B adalah MH komposisi MK. Slide selanjutnya. Ini lanjutan prosesnya. Kita andaikan X adalah titik invarian atau titik tetap dari komposisi setengah putaran terhadap titik A dan B, atau HA komposisi HB, sehingga komposisi setengah putaran titik X terhadap titik A dan titik B adalah X. Di slide sebelumnya sudah diperoleh juga bahwa HA komposisi HB sama dengan MH komposisi MK. Maka dengan pengandaian yang kita gunakan di atas ini, komposisi refleksi titik X terhadap garis H dengan garis K sama dengan X. Nah, MH komposisi MKX sama dengan X tadi, itu kedua ruasnya dilakukan refleksi tambahan terhadap garis H atau MH, sehingga hasilnya MH dikomposisikan terhadap komposisi dua refleksi titik X terhadap garis H dan K, itu sama dengan refleksi titik X terhadap garis H. Nah, yang di sisi kiri ini kita lakukan proses asosiatif untuk menggabungkan MH dengan MH. Dan kita tahu bahwa komposisi dua refleksi dengan pusat yang sama itu identitas, sehingga diperoleh refleksi titik X terhadap garis K sama dengan refleksi titik X terhadap garis H. Nah, tapi di sini karena MKX sama dengan MHX, misalkan bahwa MKX sama dengan MHX itu sama Y, maka H dan garis H dan garis K sama-sama merupakan sumbu dari X ke Y. Sehingga terjadi kontradiksi dengan A tidak sama dengan K di pemisalan awal. Jadi dapat disimpulkan bahwa komposisi dua setengah putaran dengan pusat yang berbeda tidak memiliki invarian atau tidak tetap. Next slide. Contoh soal yang pertama, apabila titik A adalah 0,0 dan titik B adalah min 4,0, tentukan titik K sehingga komposisi dua setengah putaran titik K terhadap titik A dan B adalah 6,2. Jadi di soal ini kita dapat informasi bahwa K double aksen adalah 6,2. Nah, karena dari informasi tadi yang K double aksen sama dengan 6,2, kita lakukan proses kebalikan. Jadi dari yang tadinya itu kan komposisi dua setengah putaran titik K terhadap titik A dan B sama dengan K double aksen, itu kita ubah menjadi komposisi setengah putaran titik K double aksen dengan titik B dan A sama dengan titik K. Di sini kita misalin titik koordinat 0,0 itu adalah A, B, dan titik koordinat B min 4,1 adalah C, D. Lalu kita proses dulu. Titik K double aksen yaitu 6,2 dilakukan setengah putaran terhadap titik A. Kan tadi udah dibahas untuk rumus hasil setengah putaran itu 2A min X, 2B min Y. Jadi kita masukkan nilai A yaitu 0 dan nilai B yaitu 0 ke dalam yang 2A min X, 2B min Y. Begitu juga substitusikan nilai X, Y-nya yaitu 6,2 ke dalam rumus 2A min X, 2B min Y. Sehingga didapat
hasilnya adalah didapat hasil setengah putaran titik K double aksen terhadap titik A adalah min 6, min 2. Lalu diproses lagi dengan rumus 2C min X, 2D min Y. Sehingga didapat hasil untuk titik K adalah min 2,4. Next slide. Contoh soal kedua, apabila garis G adalah 2X min 5Y sama dengan 0 dan titik A yaitu 1,4 serta jika setengah putaran titik G terhadap titik A sama dengan garis G terhadap titik A sama dengan G aksen, maka tentukan persamaan G aksen. Di sini yang pertama kita cari dulu nilai X, Y pada persamaan garis G. Kita misalin X-nya 0, didapat Y-nya 0. Lalu kita misalin Y-nya 0, didapat X-nya 0, sehingga diperoleh untuk X, Y pada persamaan G adalah 0,0. Kemudian cari nilai X, Y untuk persamaan garis G aksen, yaitu titik 0,0 tadi dilakukan setengah putaran terhadap titik A, atau HA 0,0 sama dengan G aksen. Dan dengan bantuan rumus yang tadi juga, 2A min X, 2B min Y, kita masukkan 0,0 sebagai A, B. 0,0 sebagai X, Y, dan 1,4 titik koordinat A tadi sebagai A, B, sehingga didapat titik untuk G aksen adalah 2,8. Kemudian kita cari nilai gradiennya. 2X min 5Y sama dengan 0, 5Y sama dengan 2X, sehingga didapat Y sama dengan 2/5X. Lalu didapat juga nilai gradiennya adalah 2/5. Karena garis G dengan G aksen itu udah pasti sejajar, maka gradien dari garis G dengan garis G aksen itu udah pasti sama, yaitu 2/5. Kemudian kita cari nilai koefisien untuk C, yaitu dengan Y sama dengan MX plus C, kita masukkan nilai X, Y, dan M-nya, yaitu X-nya 2, Y-nya 8, dengan gradiennya 2/5, jadi 8 sama dengan 2/5 kali 2 plus C, diperoleh C-nya sama dengan 36/5. Sehingga diperoleh untuk persamaan garis G aksen adalah Y sama dengan 2/5X plus 36/5. Rifa, Iya, Pak. cek Rifa. Ya, ini kalau jenis soal seperti ini ya, ini bisa dimodifikasi apanya nih biasanya nih? Hmm, Kan ada persamaan garis G ya, 2X kurang 5Y 0. Kemudian titik A. Kemudian H tadi apa ini? H-nya berarti HA ini setengah putaran. setengah putar. Sebentar, gambar yang 2X kurang 5Y yang mana yang bawah ya? Iya, Ini bikinnya pakai apa? Buatnya pakai apa? GeoGebra. GeoGebra. Eh, mungkin nanti direvisi gambarnya kalau bisa dimunculkan persamaannya gitu ya. Jadi nggak sekedar garisnya nih. Jadi bawah kan G, Ya, yang atas G aksen. ya nggak nanti dimunculkan persamaannya tuh. Iya, Pak. 2X kurang 5Y sama dengan 0. Coba di otak-atik GeoGebra-nya bisa nggak memunculkan itu. Gitu ya. Iya, Pak. Eh 2 kali setengah putaran ya. Jadinya kayak gini ya. Oke. 2 kali. Hasil kali 2,5 putaran ya. Iya, eh ini langsung ya. Jadi garis pertamanya G, garis terakhirnya langsung 2XY tambah 2/5X tambah 36/5 ya. Sebentar. Nilai gradien.
Ini pasti sejajar ya? Iya, Pak. Kenapa ini? Karena itu kan saya pakai bantuan nyari titik untuk G aksennya dulu. Jadi karena G aksen terus titik A sama titik G-nya itu udah pasti sejajar, maka garis persamaan G sama G aksen juga sejajar. 2,5 putaran itu artinya gimana? Setengah Hasil kali. putaran, setengah putarannya Hmm. itu dilakukan 2 kali. Oke, kalau 1 kali jadinya gimana? Kan ada ya? Iya. Kalau 1 kali itu, misal titik G dilakukan 1 kali setengah putaran terhadap titik A, itu kan 180 derajat, maka hasilnya adalah Betul. G aksen. Nah, kalau misalnya 2 kali, berarti G aksennya ini dilakukan lagi setengah putaran terhadap titik A. Balik lagi. Hasilnya adalah G lagi. Kalau sebentar, 1 kali putaran 180. Berarti kalau setengah 90 ya? 1 Betul? kali setengah putaran. No, 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 no. Kan kalau dua dua apa? Setengah putaran itu kan berarti 90, betul? Kok Setengah setengah putaran putaran? itu 180. Setengah putaran 180. Berarti kalau seperempat itu kan 90. Ya, Itu kan berarti kan muternya berapa? Setengah dapat G aksen. Gitu kan? iya, Pak. Setengah dapat G aksen. Setengah lagi dapat G gitu kan? Iya, Hasil kali 2,5 putaran. Setengah dapat G aksen. Setengahnya lagi dapat G. Berarti kembali ke G dong. iya. Makanya tadi di slide sebelumnya ada kalau 2 kali setengah putaran itu sama dengan identitasnya. G lagi. Gitu. Kalau ini hasil kali 2,5 putaran. 2,5 ya? 2,5 putaran berarti ya? Enggak, di sini setengah putaran yang maksudnya dilakukan 2 kali. Saya kurang tanda kurung buat mempertegas kalimatnya. Bacanya Jadi gimana ada berarti? 2. Ya, tapi eh, kalau soal ini saya minta hitung per setengah putaran gitu ya, atau seperempat, 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 seperempat gitu, hasilnya bisa sama ya. Satu garis diputar seperempat, putar lagi seperempat, jadi setengah gitu kan. Hasilnya ya, akan sama bisa kan ya? bisa. Gitu ya. Oke. Nanti 3/4, ya kan? Nanti jadi 1 putaran gitu ya. Oke, ini kan garis ya. Kalau kurva sebarang bisa ya. Misalkan parabola gitu. Bisa. Saya dapat ada soal di Atlas, tapi agak susah. Jadi saya masukinnya yang garis aja. Ada di Atlas. Ada. Oke. Ya, eh, justru yang susah itu nanti dibahas aja nggak apa-apa ya kelompok ini ya. Gitu. Ini contoh soalnya udah belum? Udah semua belum? Contoh soal untuk latihan atau Masih ada contoh soalnya lagi? masih ada Enggak, materi ini udah lagi? selesai contoh soalnya. Belum, masih ada materi lagi. Masih. Iya, untuk hasil kali 2, Coba mana? next slide. Oh, polanya sama nggak? Ada soal yang belum ada jawabannya nggak? Oh ini ya. Ini Riva video video aslinya penjelasannya kan detail ya. Ya, Video rekamannya detail ya ada ya. ada Pak. Halo? Iya Pak, Aduh, sudah ada video recordnya. video aslinya. Oke. Ya,
Recordnya di stop dulu coba. Stop dulu.